Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa adim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi salatin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Kama qala ta'ala fi kitabih, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keagungan, tidak ada kebesaran, tidak ada kesucian kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya untuk kita semua. Sehingga pada kesempatan Jumat singkat kali ini kita dapat menunaikan kewajiban kita. Semoga duduknya kita di tempat yang mulia ini selalu mendapatkan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada uswah teladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dengan harapan kita selalu mendapatkan syafaat beliau baik di dunia dan akhirat kelak. Al-Khatib berpesan, berwasiat kepada jamaah sekalian, khususnya kepada Al-Khatib pribadi, untuk selalu meningkatkan kualitas takwa dengan sebenar-benarnya. Karena dengan takwa insyaallah hidup kita akan selalu mendapatkan keberkahan, kebaikan baik di dunia dan akhirat kelak. Izinkan saya selaku khatib pada kesempatan Jumat singkat kali ini, dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis shawab, mengangkat satu tema tentang keistimewaan di bulan suci Ramadan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang menduduki tempat tertinggi, yang menjadi pembahas para pembahas, para pemikir Islam. Di dalamnya Allah menurunkan kebaikan dan kebajikan, nur, hidayah, filsafat, siasat kemasyarakatan, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Ramadan adalah bulan kemenangan yang gilang gemilang terhadap peperangan yang dilewati oleh kaum muslimin, baik perang Badar Kubra maupun perang-perang lainnya yang melahirkan kejayaan. Ramadan adalah bulan mengosongkan maidah dan perut dan memberikan kesempatan kepada nafsu untuk menerawang di angkasa kebersihan dan kejernihan. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ramadan pun bulan di mana di dalamnya Allah turunkan kebaikan dan kebajikan yang nilai pahalanya lebih dari 1000 bulan, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Digambarkan dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan rahmat, ampunan, pembebasan api nerakanya Allah, di mana seluruh pintu-pintu surganya Allah dibuka lebar-lebar dan pintu-pintu nerakanya Allah ditutup rapat-rapat. Juga seluruh setan iblis dajjal laknatullah alaihi wasallam dibelenggu.
Ini merupakan kesempatan emas bagi kita orang-orang yang beriman dan bertakwa untuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kita dengan sedekat-dekatnya agar hati kita menjadi tenang. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, dalam hadis qudsi dikatakan, andai kata manusia mengetahui kebaikan dan kebajikan di bulan suci Ramadan, maka manusia berharap Ramadan itu terjadi 1 tahun lamanya. Andai kata langit dan bumi diberikan kesempatan berbicara, maka dia akan bersaksi dan berkata bahwa balasan ganjaran orang yang berpuasa adalah surga. Dikatakan pula dalam hadis qudsi lainnya, bagi seorang hamba yang melakukan 1 rakaat solat sunnah di bulan suci Ramadan, maka nilai pahalanya akan dilipat gandakan hingga 1.500 kali lipat. Dan Allah akan buatkan 1 istana di surganya Allah, di mana istana tersebut terdapat 70.000 pintu. Pintu tersebut terbuat dari emas dan perak. Juga Allah buatkan 1 taman yang pohonnya rindang, yang rindangnya tersebut akan sampai 1 abad lamanya. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, begitu banyak kado-kado istimewa yang Allah berikan kepada kita umatnya. Namun demikian kenyataannya fakta di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara saat ini, berapa banyak orang yang berpuasa hanya menahan rasa lapar dan haus saja. Agar tingkatan kualitas puasa kita ini menjadi khawasatul khawas, maka kita harus menjauhi baik itu perkataan dusta, perkataan bohong, mengadu domba, membuka aib orang lain, melihat sesuatu dan syahwat, dan bersumpah palsu. Karena itu semuanya akan mengurangi, bahkan menghapus nilai pahala puasa kita. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin membagi 3 tingkatan orang berpuasa. Yang pertama, shaumul am, puasanya orang yang umum. Ia hanya menahan rasa lapar, haus dan dahaga saja. Puasa yang kedua, khawasatul khawas. Di samping dia menahan rasa lapar, haus dan dahaga, dia pun menjaga dirinya dari perbuatan zina, dari perbuatan dosa. Dan tingkatan yang ketiga adalah tingkatan yang paling sempurna, yakni di samping dia menjaga makan dan minum dari perbuatan zina, dia juga menjaga hatinya, jiwanya, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di usia kita yang saat ini, sudah sampai di mana tingkatan puasa kita? Mari, kalau di tahun-tahun yang lalu, di bulan-bulan suci Ramadan yang lalu, kita jauh dari masjid, kita jadikan masjid menjadi tameng kita untuk beriktikaf, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang di zaman modern saat ini, orang-orang yang materialistis, orang-orang yang menyembah waktu sebagai Tuhan, dianggap orang yang beriktikaf di masjid, mengingat Allah, berselawat kepada baginda Rasulullah, membaca Al-Quran, itu disebut perbuatan yang pengangguran, sia-sia. Padahal di hati kita yang paling dalam, kita butuh sentuhan-sentuhan spiritual, mendekatkan diri kepada Allah untuk melebur semua noda, dosa-dosa kita yang lalu maupun yang saat ini kita lakukan. Mari, kalau kita mengejar dunia dengan segala isinya, kita buat konsep, waktu, pikiran, kita curahkan untuk itu semuanya. Tetapi mengapa dalam 1 tahun 12 bulan, 1 bulan ini, kita tidak curahkan waktu, pikiran, tenaga kita hanya untuk Allah, beribadah dan beribadah. Semoga melalui khutbah singkat Jumat kali ini, Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya untuk meraih Ramadan yang memiliki nilai dan makna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu was-sami'un 'alim.